Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di video presentasi mata kuliah perancangan sistem berorientasi objek. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua dan tugas ketiga untuk penilaian UTS. Tugas individu perancangan sistem berorientasi objek. Judulnya Sistem Informasi Minimarket berbasis Android. Nama Saad Fauzi, NIM 2019-53134, kelas paralel. Ya, sesuai dengan requirement tugas yang diberikan oleh dosen Pak Haji, mempresentasikan hasil tugas kemarin, yaitu berupa paparan sistem, diagram use case, dan skenario bisnis. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan paparan sistem. Jadi konsepnya itu minimarket, sejenis sistem informasinya sejenis point of sales tapi berbasis Android. Jadi pertama pembeli datang ke minimarket, ngambil keranjang, terus milih barang. Terus habis sudah memilih barang, pembeli ke kasir membawa keranjang yang berisi barang itu. Terus si kasir menanyakan, pembelinya udah punya member atau belum. Kalau belum, kasir menawarkan kartu member. Terus kalau pembeli itu tertarik, dia membuat kartu member dan menunjukkan identitas kepada kasir. Kasirnya nyatet di buku member. Kemudian kasirnya menyerahkan kartu member. Kartu membernya itu masih ini berupa manual ya. Jika si pembeli tadi ketika ditawarkan kartu member tidak tertarik, langsung ke nomor yang 11, yaitu kasir mencatat semua barang yang diambil pembeli dan menghitung total harga. Jadi nomor 5 sampai nomor 10 ini opsional, tergantung kondisi. Kalau si pembeli mau buat kartu member, nomor 5 sampai 10 ini dia dijalankan. Kalau enggak, langsung loncat ke nomor 11 ini. Jadi kasir menyerahkan kwitansi setelah dicatat barangnya, ditotal, menyerahkan kwitansi ke pembeli bayar secara cash. Nah, nomor 14 ini juga opsional. 14-15 ini opsional. Kalau dia member, jika pembeliannya di atas 100.000, dia si member ini mendapat 1 poin. Kemudian dicatat di buku poin oleh si kasir dan memperlihatkan poin tersebut, sejenis memperlihatkan inilah poin. Kalau di Alfamart itu kartu Ponta itu dia ada poinnya kayak gitu. Kemudian setiap hari di akhir shift, kasir membuat laporan penjualan. Kepala toko melihat progres pelaporan penjualan dan dikompar dengan laporan stok barang. Jadi si kepala tokonya ini juga ngontrol penjualan dan ngontrol pembelian. Dikompar, kalau stoknya menipis, dia restock barang. Setiap bulan kepala toko juga ngelaporin ke manajernya. Nah, di diagram use case-nya ada 5 inti dari 5 inti dari diagram use case yang digambarkan dalam tugas ini, yaitu ada penjualan, pembuatan kartu, pembayaran, pencatatan poin, dan pelaporan. Nah, diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada 4 aktor. Aktor utamanya ada 2, pembeli dan kasir.
yang extend, kepala toko, dan manajer. Jadi yang paling dominan ya si kasir dan pembeli ini dalam diagram use case ini. Jadi penjualan yang pertama itu penjualan step pertama, kemudian masuk di pembuatan kartu. Nah, pembuatan kartu ini harus ada penjualan, baru dia ada step pembuatan kartu. Nah, kemudian pembayaran dia extend ke pembuatan kartu karena nggak perlu mau dia ada atau enggak tetap bayar karena udah beli barang kan gitu. Ini pembayaran harus include penjualan. Kemudian setelah pembayaran, pencatatan poin. Nah, ini harus include dengan pembayaran. Kalau udah dibayar baru dicatat poinnya. Kemudian pelaporan. Nah, pelaporan ini extend dengan pencatatan poin karena enggak pengaruh mau dia ada poin atau enggak, tetap pelaporan itu harus jalan. Nah, dia include dengan pembayaran. Ya, itu tadi paparan sistem dan diagram use case. Kemudian ini skenario use case. Sesuai yang saya jelaskan tadi, aktor utamanya ada dua, pembeli dan kasir. Ini yang extend itu kepala toko dan manajer. Nama use case penjualan, tujuan use case kegiatan penjualan di minimarket. Kondisi awalnya barang sudah ready di rak dan siap untuk dibeli pembeli. Kondisi akhirnya barang yang dibeli menjadi milik pembeli dan pembeli mendapatkan tambahan poin. Tambahan poin ini opsional ya. Nah, ini alur optimistik dan alur pesimistik. Ya, optimistik itu yang harus ada sesuai tadi. Terus pesimistik ini yang opsional. Jadi dia boleh ada, boleh enggak. Seperti itu. Ya. Mungkin cukup itu presentasi paparan dari tugas perancangan sistem berorientasi objek. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Aji atas waktunya menyempatkan melihat video yang sederhana ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.